Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku yang brilian. Bertemu kembali dengan Bapak Jisfil Tanjung. Pada sesi yang kelima ini kita akan membahas cara menyusun kembali fungsi kuadrat. Kita langsung saja kepada rumus karena ini aplikasi dari beberapa materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik A 1, min 10, B 2, min 6, C min 2, min 10. Inilah titik yang dia lewati. Kita disuruh mencari fungsinya. Langkah yang perlu kita lakukan adalah memisalkan dulu fungsi itu dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau dia melalui titik 1, min 10 ini, maka kita dapat tuliskan menjadi F1 sama dengan min 10. Demikian juga kalau dia melalui titik 2, min 6 itu sama saja dengan F2 sama dengan 6. Dan titik C min 2, min 10 itu sama dengan F min 2 sama dengan min 10. Apa artinya? Nah, arti dari F1 itu adalah X dari fungsi ini kita ganti nilainya 1. Jadi hasilnya menjadi A kali 1 kuadrat tambah B kali 1 tambah C sama dengan min 10. Kita sederhanakan, 1 kuadrat itu 1 kali A ya A, ini A, maka ini jadi tambah B tambah C sama dengan min 10. Untuk F2 langkah yang sama kita lakukan, maka A kali 2 kuadrat tambah B kali 2 tambah C sama dengan min 6. Hasilnya menjadi 4A tambah 2B tambah C sama dengan min 6. Kita sebut namanya C2. Yang tadi ini C1. F min 2, A kali min 2 kuadrat tambah B kali min 2 tambah C sama dengan min 10. Hasilnya adalah 4A kurang 2B tambah C sama dengan min 10. Ini kita namakan C3. Oke. Untuk mempermudah langkah kita dalam menyelesaikan ini, kita gabungkan dulu C1 dan C2. C1 itu A tambah B tambah C sama dengan min 10. 4A tambah 2B tambah C sama dengan min 6. Ini kita kurangkan aja. Karena langkah kita mengeliminir salah satu variabel dari A, B, C. Carilah yang paling mudah dilakukan. Nah, A dikurang 4A itu min 3A. B kurang 2B menjadi min B. C kurang C ini habis. Min 10 dikurang min 6 menjadi min 4. Kita sebut namanya C4. Sekarang kita menyelesaikan C2 dan C3. C2 itu 4A tambah 2B tambah C sama dengan min 6. C3 itu 4A kurang 2B tambah C sama dengan min 10. Kita kurangkan lagi. 4A kurang 4A habis. 2B kurang 2B jadi 4B. C kurang C habis. Min 6 dikurang min 10 hasilnya min 4. Kita sebut namanya C5. Sementara ini kita bisa selesaikan B sama dengan 4/4 nilainya 1. Oke, sekarang kita dapatkan nilai B. C4 dan C5 kita sederhanakan, kita selesaikan. C4S ya, min 3A kurang B sama dengan min 4. C5 itu tadi B nya sama dengan 1, kita ganti kemari B nya 1. Maka kita dapatkan min 3A kurang 1 sama dengan min 4. Maka min 3A sama dengan min 3, A itu nilainya min 3 per min 3 sama dengan 1. Sudah dua variabel yang kita dapatkan. Tinggal mencari variabel yang ketiga, yaitu nilai C. Nilai C terdapat pada C1. C1 itu A tambah B tambah C sama dengan min 10. Kita ganti nilai A nya 1, B nya diganti 1 yang udah kita dapatkan tadi. Tambah C sama dengan min 10, maka C itu sama dengan min 10 dikurang 2. Dari mana min 2? 1 tambah 1, 2. 2 nya pindahkan ke ruas kanan.
maka C hasilnya min 12. Fx yang tadi ax kuadrat tambah bx tambah c, kita ganti nilai a nya. A nya 1 kali x kuadrat, b nya 1 kali x, c nya min 12. Inilah fungsi yang diminta dari soalan yang tadi. Oke, anak-anak yang brilian, bisa dipahami? Kalau begitu kita lanjutkan pada contoh. Ini ada alternatif lain yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan soal yang tadi. Bagaimana caranya? Kita harus menggambarkan dulu grafiknya biar kita bisa lihat apa yang bisa kita temukan sebagai alat bantu. Grafik melalui titik A 1, min 10, B 2, min 6, C min 2, min 10. 1, min 10 berada di sini, 2, min 6 ada di sini, min 2, min 10 ada di sini. Ya. Nah, setelah kita perhatikan, ternyata min 2, min 10 dan 1, min 10 itu terletak segaris. Ini segaris. Segaris itu artinya berada pada garis yang sama. Kalau begitu, terlihat bahwa ini bisa kita bagi dua ini. Jarak tengah, posisi tengah dari min 2 dan 1 itu adalah titik setengah, min setengah. Nah, min setengah ini berfungsi sebagai sumbu simetri. Kalau begitu, grafik ini sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 1/2. Nah, pada pelajaran terdahulu kita sudah mempelajari pergeseran grafik. Kalau grafik digeser ke kiri, geser ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah, dari gambar ini kita dapatkan bahwa fungsi ini adalah fx sama dengan x tambah setengah kuadrat ditambah c. Dari mana setengah kuadrat? Karena sumbu simetri ini tadi, ya, sesuai dengan materi kita yang sebelumnya. Nah, karena dia melalui titik min 2, min 10, maka kita bisa tuliskan f min 2 sama dengan min 10. F min 2 sama dengan min 10 itu sama aja mengganti ini dengan min 2. Maka min 2 tambah 1/2 kuadrat tambah C sama dengan min 10. Ini kita sederhanakan, kita peroleh min 3/2 kuadrat tambah C sama dengan min 10. Maka C itu sama dengan min 10 dikurang dipindahkan ke seruas kanan, dikuadratkan 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. Maka diperoleh C nya min 49/4. Kita tuliskan fungsinya menjadi fx sama dengan x tambah 1/2 kuadrat dikurang 49/4. Ini kita kuadratkan. X kuadrat, ini dia, 2 kali X, 2X dikali setengah jadi X, setengah kuadrat jadi 1/4 dikurang 49/4. Ini menjadi X kuadrat tambah X dikurang 12. Jadi hasilnya sama. Cara ini boleh digunakan. Oke, anak-anak semua, kita lihat contoh lainnya. Tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di 1,0 dan min 5,0 yang memotong sumbu Y di 0, min 5. Sama seperti langkah yang pertama tadi, kita misalkan dulu fungsinya ax kuadrat tambah bx tambah c. A itu 1,0 sama dengan f1 sama dengan 0 dan seterusnya. Kita cari f1. Maka A kali 1 kuadrat tambah B kali 1 tambah C sama dengan 0. Kita dapatkan hasilnya A tambah B tambah C sama dengan 0. Ini kita sebut namanya sisa. F min 5. F min 5 berarti A dikali min 5 kuadrat ditambah B kali min 5 tambah C sama dengan 0. Itu adalah 25A dikurang 5B ditambah C sama dengan 0. Kita sebut namanya C2.
Dan yang ketiga melalui titik 0,5 itu sama dengan F0 A kali 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C, maka hasilnya langsung C sama dengan min 5. Ini kita sebut namanya C3. Oke. Kalau begitu C1 yang tadi A tambah B kurang 5 sama dengan 0 ya, A tambah B tambah C sama dengan 0. C nya kita ganti dengan min 5. Ini kita ganti kemarin. Berarti A tambah B kurang 5 sama dengan 0. Kita dapatkan A tambah B sama dengan 5. Ini kita pindahkan ke ruas kanan ya. Oke. Untuk yang C2 C nya kita ganti. Maka kita dapatkan 25A dikurang 5B dikurang 5 sama dengan 0. Ini pengganti C yang tadi, yang ini ya. Ini kita sederhanakan menjadi 5A kurang B sama dengan 1. Kita sebut namanya C5. C4 dan C5 ini kita selesaikan menjadi A tambah B sama dengan 5. Ini 5A kurang B sama dengan 1. Ini kita tambahkan aja. A tambah 5A 6A, 5 tambah 1 6, maka A nya sama dengan 1. Oke, kita dapatkan A nya 1. A nya 1, C nya 5. Tinggal mencari nilai B. Kita tuliskan C1, A tambah B tambah C sama dengan 0. Kita ganti A nya 1, B nya belum ada, C nya min 5, 1 kurang 5 min 4 sama dengan 0, maka B nya ada 4. Kita sudah dapatkan semua, maka kita kembali ke fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kita ganti a nya menjadi 1, b nya diperoleh 4, c nya diperoleh min 5. Maka fungsi itu adalah fx sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 5. Bisa dipahami semua? Good. Kita lanjut. Oh iya, ada cara lain, cara alternatif yang dapat kita gunakan. Banyak cara lain menuju Roma ya. Kita gambar dulu bahwa grafik itu melalui titik min 5,0 ini, min 5,0, melalui titik 1,0 ini. Kemudian dari sini kita peroleh dari min 5 sampai 1 ini tengah-tengahnya ada di mana? Oh, tengah-tengahnya ada di min 2. X min 2 ini adalah sumbu simetri. Oke? Kenapa sumbu simetri? Karena dia membagi grafik itu menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kalau sudah kita dapatkan sumbu simetrinya X min 2, kita gunakan pengetahuan yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Maka fungsi itu menjadi fx sama dengan x tambah 2 kuadrat tambah c. Karena dia melalui 0,5, kita tulis f0 sama dengan min 5. Kita masukkan ke fungsi ini, x nya diganti 0, maka 0 tambah 2 kuadrat tambah c sama dengan min 5. 0 tambah 2 itu 2, 2 dikuadratkan jadi 4, maka 4 tambah c sama dengan min 5, c nya min 9. Demikian fx nya menjadi fx itu x tambah 2 kuadrat tambah c. C nya kita ganti min 9, maka fx itu adalah x tambah 2 kuadrat kurang 9. Ini kita kuadratkan, x kuadrat tambah 2 kali x kali 2 jadi 4x tambah 2 kuadrat dikurang 9. Maka fungsinya adalah x kuadrat tambah 4x kurang 5. Jadi hasil yang didapatkan sama seperti langkah kita sebelumnya. Demikian anak-anak yang brilian. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat menambah pengetahuan kamu tentang fungsi kuadrat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.